Assalamualaikum teman-teman, apa kabar semua? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat serta dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Amin. Teman-teman kelas 5, di Sentra Sains kali ini kita akan membahas tema baru loh. Nah, sebelumnya kita berdoa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Teman-teman kelas 5, nah di pekan ini kita membahas tema baru yaitu sinar matahari ya. Topiknya kita akan membahas tentang tata surya. Kita akan membahas susunan tata surya ya teman-teman ya. Oke, di hari-hari sebelumnya di sentra lain mungkin sudah ada yang menjelaskan ya apa itu tata surya ya. Ayo, siapa yang masih ingat? Tata surya itu apa? Tata surya adalah kumpulan benda langit yang terdiri atas sebuah bintang yang disebut matahari ya, dan sebuah objek yang terikat oleh gaya gravitasinya. Jadi, Ibu ulang ya. Tata surya adalah kumpulan benda langit yang terdiri atas sebuah bintang yang disebut matahari dan sebuah objek yang terikat oleh gaya gravitasinya. Loh Bu, kok matahari disebut bintang sih Bu? Maksudnya apa? Nah, matahari itu disebut bintang dalam tata surya karena matahari merupakan sebuah benda langit yang dapat memancarkan cahayanya sendiri ya. Jadi dari awal terbentuknya dengan kemahakuasaannya Allah, matahari itu dibuat itu sudah punya cahaya sendiri ya teman-teman ya. Nah, terus matahari ini merupakan pusat dari tata surya kita ya, karena matahari memiliki gaya gravitasi yang tinggi. Nah, hal inilah yang menyebabkan matahari itu dikelilingi oleh planet-planet serta benda-benda langit lainnya ya teman-teman ya. Nah, siapa yang tahu seperti apa sih bentuk dari matahari itu? Nah, matahari itu berbentuk seperti bola pijar ya. Maksudnya itu bola yang mengeluarkan cahaya sendiri, berpijar ya teman-teman ya. Matahari berbentuk seperti bola pijar yang berukuran besar. Matahari itu apa sih Bu? Saya itu cuma tahu, oh itu yang namanya matahari. Nah, tapi saya nggak tahu matahari itu sebenarnya apa. Matahari adalah benda langit yang berupa bola raksasa yang terbentuk dari gas hidrogen sebanyak 74% dan gas helium ya sebanyak 26%. Nah, matahari itu sebenarnya termasuk bintang yang berwarna putih ya. Tapi kalau di gambar-gambar di internet kita sering melihat matahari itu berwarna kuning. Nah, sebenarnya matahari itu kelompok bintang yang berwarna putih. Coba teman-teman perhatikan. Kita kalau silau tuh nggak mampu melihat sinar matahari karena kan kalau kita melihat dengan mata telanjang itu bisa menyebabkan kerusakan pada penglihatan kita ya, pada mata kita ya. Itu kita lihat sekilas aja pasti ada warna kayak keputih-putihan ya teman-teman ya. Itu makanya matahari termasuk bintang yang berwarna putih ya. Nah, terus Bu, tadi kita ada membahas tentang matahari. Kalau planet sendiri itu apa sih Bu? Nah, planet adalah benda langit yang gelap, tidak mempunyai cahaya sendiri dan selalu beredar mengelilingi sebuah bintang sejati, yaitu matahari ya teman-teman ya. Nah, bisa bayangkan ya teman-teman ya, kalau matahari sampai tidak berpijar, nah otomatis tata surya kita menjadi gelap gulita ya teman-teman ya. Nauzubillah ya teman-teman ya. Itulah kemahakuasaannya Allah menciptakan matahari sebagai salah satu sumber energi ya, sumber energi yang dapat mengeluarkan cahaya ya teman-teman ya, dan cahayanya itu bisa kita manfaatkan ya teman-teman ya. Salah satunya bisa membuat bumi kita, planet kita itu jadi terang ya. Nah, terus kita kan mau bahas tentang susunan tata surya nih. Sekarang Ibu akan
menyebutkan susunan tata surya dimulai dari yang paling dekat dengan matahari sampai yang paling jauh ya. Jadi kita akan mengurutkan. Kalau sudah kita membahas susunan, artinya kita mengurutkan ya teman-teman ya, tidak diacak. Oke, kita akan mulai dari planet yang paling dekat. Yang pertama adalah planet Merkurius, kedua planet Venus, ketiga planet Bumi, keempat planet Mars, kelima planet Jupiter, yang keenam planet Saturnus, yang ketujuh planet Uranus, yang kedelapan planet Neptunus ya. Nah, yang pertama nih. Nah, planet Merkurius itu merupakan planet yang paling terdekat dengan matahari ya. Dan planet Merkurius ini termasuk planet yang terkecil di tata surya kita ya teman-teman ya. Adapun ciri-ciri dari planet Merkurius. Yang pertama, tadi kita sudah jabarkan. Merkurius merupakan planet terkecil dan terdekat dari matahari. Yang kedua, planet Merkurius berwarna abu-abu. Yang ketiga, memiliki jarak 57 km dari matahari. Jadi sangat dekat ya teman-teman ya. Terus berikutnya terdiri dari 70% logam dan 30% silikat ya. Berikutnya, ciri-ciri berikutnya berdiameter sekitar 4.879 km. Terus bersuhu 430 derajat Celcius untuk bagian planet yang menghadap matahari ya. Dan minus 180 derajat Celcius untuk bagian planet yang membelakangi matahari. Jadi yang terkena langsung sinar mataharinya, yang menghadap kena sinar matahari itu panas sekali bagian planet Merkurius ya, karena 100 derajat saja kalau kita masak air panas 100 derajat kena kulit kita, kena tubuh kita sudah kepanasan, bisa melepuh. Bagaimana dengan 430 derajat Celcius? Terus untuk yang di belakangi kan planet pasti ada bagian yang langsung kena sinar, ada yang tertutupi jadi bayangan. Nah, itu malah sangat dinginnya sampai minus 180 derajat Celcius. Itu kalau kita di sana bisa beku ya teman-teman ya. Alhamdulillah ya, Allah dengan kemahkuasaannya tidak menempatkan kita di planet Merkurius. Yang kedua, planet Venus. Planet Venus biasa disebut bintang kejora ya. Nah, ciri-cirinya ya, Venus biasa dikenal sebagai bintang kejora, bintang fajar, atau bintang senja. Jadi ada 3 ya, bintang kejora, bintang fajar, atau bintang senja. Venus berwarna putih kekuningan ya. Yang ketiga, ciri ketiga, memiliki jarak 108 juta kilometer dari matahari ya. Ciri yang keempat, memiliki diameter 6052 kilometer. Ciri berikutnya, berotasi melawan arah rotasi planet lain. Jadi dia beda sendiri ya, dia melawan arah dari rotasi planet yang lain. Nah, planet berikutnya setelah Venus, planet ketiga adalah planet Bumi. Nah, Bumi ini merupakan salah satu planet yang menjadi tempat tinggal makhluk hidup ya, seperti kita ya, manusia, hewan, dan tumbuhan. Planet Bumi juga sering disebut planet biru ya. Kenapa dikatakan biru? Karena planet Bumi itu paling banyak dia terkandung itu air ya, lautan. Makanya terlihat warna birunya lebih banyak ya. Nah, ciri-cirinya yang pertama, planet Bumi berwarna biru kehijauan ya teman-teman ya. Terus Bumi terdiri atas 70% air dan 30% daratan ya. Makanya dia lebih banyak warna birunya. Ya, makanya disebut planet biru. Nah, ciri berikutnya memiliki jarak 149,6 juta kilometer dengan matahari ya. Jadi cukup jauh ya, teman-teman ya. Terus ciri berikutnya
memiliki diameter sebesar 12.742 km ya. Ciri berikutnya, memiliki satu buah satelit alami yang bernama bulan. Jadi bulan itu adalah satelit alami planet bumi ya. Bulan itu mengelilingi juga planet bumi ya. Makanya kita suka melihat kalau malam terlihat bulannya, kalau siang dia tidak terlihat ya, karena dia berkeliling ya. Kita kan tidak melihat itu terus bulan terus ya, bergantian ya. Oke, terus planet berikutnya, planet keempat adalah Mars ya. Mars ini sering disebut planet merah ya teman-teman ya. Ciri-ciri pertama, ciri-ciri planet Mars, satu, sering disebut sebagai planet merah karena memiliki permukaan yang berwarna kemerah-merahan. Ciri kedua, jarak antara planet Mars dan matahari adalah 227 km. Ciri ketiga, memiliki diameter sekitar 6.779 km ya. Ciri berikutnya yang keempat, memiliki dua satelit yaitu Phobos dan Deimos ya. Kalau bumi namanya satelitnya adalah bulan, kalau Mars itu adalah Phobos dan Deimos. Nah, planet kelima yaitu planet Jupiter ya. Ciri-ciri planet Jupiter, yang pertama, planet Jupiter merupakan planet terbesar pada tata surya. Ciri-ciri kedua, memiliki warna yang nampak berlapis-lapis dengan kombinasi warna orange atau jingga ya. Kita bahasa Indonesia orange itu adalah jingga dan putih. Terus ciri berikutnya itu memiliki jarak sejauh 778,55 juta kilometer dengan matahari ya. Ciri-ciri berikutnya itu memiliki diameter sekitar 14.890 km. Nah, planet Jupiter itu juga merupakan planet yang memiliki satelit terbanyak pada tata surya, yaitu sebanyak 67 satelit. Jadi Jupiter ini udah planet terbesar, dia juga paling banyak satelitnya di tata surya ya. Nah, sekarang kita ke planet ke-6, yaitu planet Saturnus. Nah, planet Saturnus ini merupakan planet terbesar kedua di tata surya kita ya. Ciri-cirinya itu, yang pertama, planet Saturnus itu berwarna kuning pucat. Ciri-ciri berikutnya, memiliki cincin yang terbuat dari gumpalan-gumpalan es yang mengelilingi atmosfernya ya. Nah, karena ada bentuk seperti cincin ini, planet Saturnus sering disebut planet bercincin ya teman-teman ya. Tapi bukan cincin beneran ya, bentuknya seperti cincin, seperti planetnya menggunakan cincin ya. Yang ciri-ciri berikutnya, jarak planet Saturnus dan matahari sejauh 1,4 miliar kilometer, jauh sekali ya. Terus planet Saturnus memiliki diameter sebesar 116.463 km ya. Nah, Saturnus ini juga memiliki satelit sebanyak 56 satelit. Jadi termasuk planet juga yang memiliki satelit terbanyak kedua setelah Jupiter ya teman-teman ya. Karena dia punya 56. Kalau tadi Jupiter punya 67 satelit ya. Nah, sekarang kita ke planet ketujuh, yaitu planet Uranus. Planet Uranus ini juga termasuk planet terbesar ketiga di tata surya kita ya. Yang pertama, ciri-cirinya planet Uranus merupakan planet yang memiliki suhu terendah dan terdingin, yaitu sekitar minus 224 derajat Celcius ya. Jadi dingin sekali, paling dingin di tata surya kita ya, itu planet Uranus. Berwarna, ciri berikutnya itu planet Uranus berwarna biru muda ya.
ciri berikutnya memiliki cincin unik yang melingkari planet tersebut secara vertikal. Jadi Uranus itu juga punya bentuk seperti cincin ya, bedanya dia bentuknya vertikal ya. Dan lebih jelas itu kalau cincinnya milik Saturnus ya dibandingkan Uranus ya. Uranus itu tipis aja ya teman-teman ya. Terus ciri-ciri berikutnya itu berdiameter 50.724 km. Terus ciri-ciri berikutnya memiliki satelit sebanyak 27 satelit ya. Termasuk yang banyak ya Uranus ini satelitnya ya teman-teman ya di tata surya kita. Ini termasuk planet ketiga yang memiliki satelit terbanyak setelah Jupiter dan Saturnus. Nah, sekarang kita ke planet ke-8 yaitu planet Neptunus. Nah, planet Neptunus ini juga termasuk planet terbesar keempat ya. Ciri-cirinya itu satu, planet Neptunus merupakan planet yang berwarna biru ya. Yang kedua, planet Neptunus memiliki jarak sejauh 4,5 miliar kilometer dari matahari. Jadi paling jauh ya jaraknya ya. Terus ciri berikutnya memiliki diameter 49.530 km. Dan ciri terakhir, planet Neptunus dikelilingi oleh 8 buah satelit. Nah, nama-nama satelitnya ya diantaranya adalah Triton, Proteus, Nereid, dan Larissa ya. Ibu akan tampilkan tulisannya ya. Silahkan teman-teman lihat ya bagaimana penulisan Triton, Proteus, Nereid, dan Larissa. Oke. Terus bagaimana sih Bu kita bisa melihat planet-planet ini Bu? Nah, kita butuh alat bantu. Nah, alat bantunya ini disebut teleskop atau teropong bintang ya. Jadi teleskop atau teropong bintang itu adalah alat yang berfungsi untuk dapat melihat benda yang sangat jauh seperti benda di luar angkasa ya. Itu fungsi dari teleskop atau teropong bintang. Terus Bu, saya mau nanya nih, kalau saya biar bisa lihat benda-benda luar angkasa, saya harus mempelajari apa ini Bu? Nah, Ibu akan memberitahu ya cabang ilmu alam yang meneliti benda-benda langit seperti bintang, planet, komet, dan lain-lain, serta fenomena-fenomena alam yang terjadi di luar atmosfer bumi, misalnya radiasi latar belakang kosmik ya. Nah, itu nama ilmunya disebut astronomi ya. Ibu ulang ya. Astronomi adalah cabang ilmu yang meneliti benda langit seperti bintang, planet, komet, dan lain-lain, serta fenomena-fenomena alam yang terjadi di luar dari atmosfer bumi, misalnya radiasi latar belakang kosmik. Nah, astronomi ini merupakan salah satu ilmu tertua dan sering disebut ilmu bintang ya, atau ilmu falak. Oke, astronomi sering disebut ilmu bintang atau ilmu falak ya, dan termasuk ilmu tertua yang ada di dunia ya. Nah, terus kalau orang yang belajar tentang astronomi disebut apa Bu? Disebut astronom. Jadi, astronom adalah seseorang yang mencurahkan waktunya dalam kegiatan astronomi dan memberikan sumbangan pada perkembangan ilmu astronomi. Jadi dia meneliti, mencari tahu, mempelajari, menggunakan teleskop atau teropong bintang, dapat info baru, penemuan baru. Nah, dia sumbangkan ya ke dalam ilmu astronomi tadi ya. Jadi dia langsung tulis penemuannya apa saja ya. Ibu harap teman-teman sudah mulai memahami apa yang Ibu sampaikan ya. Jika ada yang kurang paham, bisa ditanyakan kepada Ibu pada saat kita online ya, pada saat recalling, atau teman-teman boleh cari informasi lain di internet, atau minta bantu pendampingnya atau orang tuanya menghubungi Ibu ya, menanyakan langsung kepada Ibu, atau diputar kembali video materi Ibu ini ya. Oke.
Oke, kita akhiri dengan hamdalah ya. Alhamdulillah, dan kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Oke teman-teman, seperti biasa pesan ibu jaga kebersihan dan jaga kesehatan ya. Banyak-banyak berdoa semoga Allah segala mengangkat virus corona ini ya, segera memusnahkan agar kita bisa kembali ke kehidupan kita yang sebelumnya, ke kehidupan normal kita ya. Bisa bersekolah, ketemu dengan teman-teman semua, dengan para bapak dan ibu guru ya. Oke, pastikan di rumah dan tidak kemana-mana selama tidak ada hal yang mendesak. Kalau keluar rumah, pastikan membawa hand sanitizer, menggunakan masker, dan face shield. Oke, kita ketemu lagi di Sentra Sains berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Dari sini Ibu harap teman-teman sudah paham. Jika ada yang belum paham, bisa diputar ulang video materi Ibu atau bisa ditanyakan pada saat kita online ya, saat recalling, atau minta bantu orang tua atau pendampingnya di rumah untuk menghubungi Ibu. Oke, kita akhiri dengan hamdalah, alhamdulillah, dan kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin. Oke teman-teman, kita bertemu lagi di Sentra Sains berikutnya. Pastikan teman-teman, seperti biasa nasihat Ibu, jaga kebersihan dan jaga kesehatan. Jangan lupa untuk berdoa ya, semoga Allah segera mengangkat atau memusnahkan penyakit atau virus corona ini ya, agar kita bisa kembali ke kehidupan normal kita sebelumnya, bisa sekolah, bisa kemana-mana ya, ke hal-hal yang positif ya, dan kita tidak perlu merasa was-was lagi. Oke, sampai ketemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.